Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberi kita kesehatan, yang masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, mapel kita ya, PPKN di kelas 12 pada bab 3 ini, yang judulnya pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kita lihat langsung saja, nggak usah memperlama lagi pendahuluan ini, kita langsung saja ke materinya. Kita lihat slide yang pertama, yaitu slide judul. Dari slide judul ini sudah kita bahas waktu itu ya, pada pertemuan sebelumnya. Apa itu iptek, apa itu NKRI ya. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana pengaruhnya terhadap negara kita, Republik Indonesia ini. Itu sudah kita bahas pada judulnya waktu itu. Judul kita ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat slide yang berikut. Nah, ternyata judul kecil dari bab 3 ini ada 3 ya A, B, C. Nah, bagian A-nya sudah kita bahas pada video atau pertemuan yang lalu. Bagian B juga sudah kita bahas pada pertemuan atau video sebelum ini. Jadi yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagian C-nya, yaitu sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berarti sikap kita ya terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang mau kita bahas, yaitu bagian C-nya. Kita lihat slide yang berikut. Ya. Ternyata yang mau kita bahas bagian C-nya ini adalah yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi ada kemajuan iptek itu berpengaruh kepada bidang politik, berpengaruh pada aspek ekonomi, berpengaruh pada aspek atau bidang sosial budaya, berpengaruh pada aspek hukum, dan berpengaruh kepada bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ada yang mau kita bahas di situ, ada 5 ya, ada 5 sebenarnya: politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan dan keamanan. Ini ada 5 ya, kita bahas satu persatu. Walaupun kita membahasnya tidak terlalu dalam ya, kita hanya membahas sepintas lalu saja. Yang pertama kita lihat dari aspek politik ya, aspek politik. Oh ya, ini sebenarnya banyak ya, misalnya sikap kita itu ada banyak ya, dalam aspek ekonomi sikap kita juga banyak, dalam sosial juga banyak. Tapi yang kita tuliskan di sini ada cukup 2 atau 3 saja untuk mempermudah mengingat kita ya. Pokoknya kita sudah paham dan contohnya juga sudah kita tahu umpamanya ya. Nah, misalnya yang pertama untuk untuk bidang politik ya, mengembangkan demokratisasi atau demokrasi Pancasila di segala bidang. Ya, kita tahu demokrasi itu sebenarnya apa? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Dengan ciri-ciri khasnya apa? Musyawarah untuk mufakat. Jadi sebaiknya itu musyawarah untuk mufakat itu perlu dikembangkan ya. Jangan hanya membawa emosi atau pendapat diri sendiri saja yang benar ya. Itu namanya egois. Di segala bidang kita tidak boleh egois, terlalu memaksakan haknya, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Walaupun sekiranya nanti musyawarah untuk mufakat itu tidak bisa dilaksanakan, kita masih ada satu jalan lagi, yaitu voting. Baik musyawarah mufakat ataupun voting, itu nilai hasil musyawarah atau nilai keputusannya itu sama-sama harus kita hormati dan junjung tinggi, dan kita pertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, reformasi itu apa ya? Perubahan untuk perbaikan dengan cepat ya. Jadi perbaikan dengan cepat itu reformasi. Kemudian lembaga politik itu apa? Termasuklah lembaga-lembaga negara dan partai-partai politik. Jadi lembaga-lembaga negara ini dan lembaga-lembaga partai politik ini sebaiknya kalau masih belum efektif dan efisien, dibuatlah atau kita berdoa agar mereka yang duduk di lembaga politik itu membawa lembaga politik itu ke arah yang lebih baik. Fungsinya sebenarnya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk katakanlah kepentingan pribadi, golongan, dan partainya. Bukan itu sebenarnya, tapi tujuan utama dari lembaga politik ini adalah untuk seluruh rakyat, kesejahteraan seluruh masyarakat. Begitu. Aspek ekonomi, yang pertama sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk domestik. Ya, ini lebih apa kita katakan ya, lebih menumbuh kembangkan produksi dalam negeri atau produksi lokal dengan meningkatkan mutu. Nah, ini dia. Jadi walaupun dia produksi domestik, maunya mutunya itu harus bagus. Mutu barang kita agar dapat bersaing dengan barang yang datang dari luar negeri, karena sekarang adalah perdagangan bebas ya, perdagangan global. Jadi barang-barang kita bisa masuk kepada negara lain dan barang-barang dari negara lain juga bisa masuk ke dalam negeri kita. Jadi kalau mutu barang kita rendah dengan harga yang relatif sama dengan barang yang datang dari luar negeri, otomatis nanti kita akan memilih yang datang dari luar negeri, akhirnya mematikan produk lokal. Jangan seperti itu ya. Yang berikut, pertanian dijadikan prioritas utama dan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ya, pertanian dengan mengembangkan apa? Budidaya unggulan, begitu ya. Misalnya apa? Bibit-bibit unggulan, irigasi yang baik, ya kan? Pengelolaan tanah yang baik, dan setelah pasca panen juga harus dikerjakan dengan baik. Jadi sebelum katakanlah bercocok tanam, ketika bercocok tanam dan hasilnya semuanya harus dilakukan dengan baik. Jadi dijadikan prioritas utama karena negara kita memang masih negara agraria atau agraris. Yang berikut, aspek sosial budaya. Yang pertama, membuka diri terhadap inovasi dan perubahan. Ya, inovasi, penemuan-penemuan yang baru dalam masyarakat ya. Jadi yang pertama kita membuka diri terhadap penemuan-penemuan baru dan perubahan-perubahan baru ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya penemuan baru ke arah yang lebih baik atau perubahan yang lebih baik, itu tidak ada salahnya kita terima. Kita jangan terlalu menutup diri kepada hal-hal yang baru. Jangan terlalu menutup diri kepada hal-hal perubahan yang baru, yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ada perubahan ke arah yang lebih buruk, ya nggak usah kita ikuti. Makanya kita harus menyeleksi diri. Apa seleksinya? Apa ukurannya? Apa saringannya? Kita menerima hal yang baru, perubahan yang baru, inovasi yang baru. Saringannya itu adalah Pancasila, agama, dan budaya. Agama, Pancasila, dan budaya. Nah, kalau bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan hukum negara umpamanya, jangan kita terima. Walaupun dia inovasi dan perubahan yang baru. Kemudian berorientasi ke masa depan. Ya, ini berpandangan jauh ya, berpandangan jauh ke depan. Dengan penuh harapan yang lebih baik. Jangan pesimis. Kita harus optimis. Negara kita mampu umpamanya menghadapi apa sesuatu umpamanya. Untuk mencapai tujuan sesuatu umpamanya. Kita harus optimis.
Yang berikutnya dapat memanfaatkan kemajuan iptek. Ya, ini benar ya, memanfaatkan kemajuan iptek itu dengan serasi, selaras, dan seimbang dengan imtak. Jadi iptek itu dalam pelaksanaannya ya, dalam perkembangannya, dalam pemakaiannya, iptek itu harus selalu sejalan dengan imtak. Iptek harus sejalan dengan imtak. Nah, jadi kalau iptek dijalankan sesuka hatinya saja tanpa saringan imtak, itu biasanya akan terjadi kekacauan, salah gunakan iptek. Imtak itu apa, Pak? Imtak itu singkatan dari keimanan dan ketakwaan. Itulah saringan iptek. Kalau kita misalnya anak sekolah umpamanya ya, membuka Google atau membuka YouTube, apapun yang kita minta di situ biasanya akan keluar. Kalau kita minta yang buruk juga akan keluar. Lalu kapan kita merasa bersalah kalau kita membuka hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk? Kalau dalam diri kita ada rasa iman dan takwa, kita merasa berdosa. Sekarang kita lihat aspek hukum. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi hukum dengan semestinya, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menjalankan hukum dengan semestinya, bukan untuk mempermainkan hukum, bukan dengan mencari celah-celah kekurangan hukum dengan kecanggihan iptek, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi karena sekarang sudah ada undang-undang ITE. Ya, ini benar ya. Jangan membuat berita-berita hoaks, berita-berita bohong. Bahkan yang menyebarkan berita hoaks atau berita bohong juga bisa kena undang-undang ITE. Jadi jangan buat berita bohong, jangan sebarkan berita bohong. Jadi dicek dulu, dicek dan recheck, benar tidak berita itu. Nah, kalau memang benar, kalau memang bermanfaat, kalau memang itu ada gunanya bagi orang banyak, silakan di-share. Tapi kalau tidak ada gunanya, walaupun berita itu benar, saya rasa tidak usah disebarkan. Sekarang aspek pertahanan dan keamanan ya. Yang pertama, memaksimalkan sistem hankam rata dengan baik. Sistem hankam rata ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini kalau saya tidak salah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya. Kenapa disebut rakyat semesta? Karena memang melibatkan seluruh rakyat. Di mana seluruh rakyat itu bisa dibagi menjadi 4 komponen. 4 komponen. Yang pertama, komponen utama. Ini komponen utama ini TNI lah itu ya, TNI, tentara. Kemudian komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah seluruh sumber daya nasional, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, komponen pendukung. Komponen pendukung ini kalau saya tidak salah Polri umpamanya ya, Satpol PP umpamanya, apalagi ya kalau di perguruan tinggi ada namanya Menwa ya. Yang keempat, itu komponennya pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara ini contohnya barangkali termasuklah yang sedang kita pelajari ini, yaitu PPKN. Salah satu yang dibahas dalam PPKN ini adalah patriotisme. Patriotisme itu adalah katakanlah rela berkorban untuk bangsa dan negara, bangsa dan tanah air. Itu menanamkan semangat, itulah semangat cinta bangsa dan negara. Kemudian kita lihat yang keduanya, memaksimalkan penggunaan teknologi alutsista dengan baik untuk pertahanan dan keamanan negara. Ya benar ya, penggunaan alat-alat alutsista itu untuk membela negara ya, untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan untuk menyerang negara lain. Karena kita adalah negara cinta damai, cinta kemerdekaan, bukan suka mau intervensi negara lain atau menjajah negara lain, bukan seperti itu negara kita ya. Negara kita adalah cinta perdamaian. Ya.
Yang kedua, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Sikap kita apa saja ya? Kita lihat dulu yang pertama, iptek mempermudah kehidupan manusia. Ini sudah jelas ya. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya mempermudah kehidupan manusia. Anak-anak kami sekalian, saya yakin banyak yang orang tuanya di sini katakanlah petani ya. Itu kalau kita menyadari kisahnya pertanian dulu zaman kakek-kakek kita mungkin dalam mengolah lahan pertanian atau sawah lah kita katakannya, itu dengan cara mencangkul. Seberapa luasnya pun sawah kita itu dicangkul. Mati-matian kita mencangkul, kakek kita dulu mencangkul beberapa hari, beberapa orang ya, baru selesai. Kemudian muncul ide bagaimana kalau kita menggunakan teknologi sederhana, misalnya dengan cara membajaknya dengan menggunakan tenaga, katakanlah tenaga kerbau atau tenaga lembu. Jadi dengan tenaga kerbau dan tenaga lembu itu tenaga kita berkurang dan kerjaannya juga cepat selesai. Yang umpamanya kalau kita mencangkul bisa 1 minggu, tapi dengan membajak dan meluku dengan menggunakan hewan biasanya cukup 1 hari atau paling lama 2 hari. Kemudian muncul ide lagi, bagaimana kita kalau menggunakan traktor? Ini lebih mudah lagi, hanya dalam hitungan jam sudah selesai, walaupun lahan kita berhektar-hektar. Itu dari segi tenaga ya. Kemudian kita dari segi perairan misalnya, pengairan misalnya. Kalau zaman kakek-kakek kita dulu itu biasa pengairannya menunggu hujan. Jadi menanam padi itu pada musim hujan. Kalau musim kemarau tidak menanam padi. Jadi hanya katakanlah menanam sayur-sayuran ya, hortikultura umpamanya ya. Jadi kadang-kadang hanya sekali setahun umpamanya ya, hanya menunggu musim hujan. Sedangkan sekarang muncul ide teknologi, bagaimana kalau dibuat irigasi? Nah, dengan adanya irigasi pada musim tidak hujan pun air masih bisa disalurkan ke sawah untuk menanam padi umpamanya. Jadi bisa 2 kali setahun menanam padi. Lalu muncul lagi teknologi, bagaimana kalau kita buat umur padi lebih pendek. Kita cari bibit unggul yang umurnya lebih pendek. Akhirnya dalam setahun bisa menanam padi menjadi 3 kali dalam setahun. Nah, ini contoh apa? Mempermudah kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah kehidupan manusia. Yang B-nya, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Ya, ini benarnya tanggung jawab secara etis itu artinya secara etika dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, harus memperhatikan nilai-nilai yang baik dan buruk di masyarakat. Apakah dia iptek itu apabila kita kerjakan atau kita terapkan atau kita kembangkan, apakah dia melanggar nilai-nilai etis, umpamanya nilai-nilai kesopanan di masyarakat, umpamanya, itu harus kita pertimbangkan. Yang ketiga, dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, landasan idealnya adalah Pancasila. Ini benar sekali ya. Mengembangkan dan menerapkan iptek harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, umpamanya. Harus menerapkan iptek itu harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, harus berlandaskan nilai-nilai persatuan, kan, menumbuhkan nasionalisme, patriotisme ya. Kalau dalam sila kedua misalnya menghargai hak asasi manusia, iptek itu harus menghargai hak asasi manusia. Jangan pelaksanaan iptek itu justru katakanlah merusak hak asasi manusia. Tentu itu tidak baik, tidak boleh ya. Menerapkan iptek itu juga harus sesuai dengan musyawarah mufakat ya, nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian iptek itu juga sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penggunaan iptek, penerapan iptek itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
Iya, berikutnya adalah mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini benar ya. Penerapannya itu IPTEK itu harus menjunjung ya searah dengan tujuan nasional, juga searah dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi misalnya IPTEK itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan nasional. Ya, itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, misalnya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi penerapan IPTEK itu juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan negara kita, dan begitu juga dengan pasal-pasalnya tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yang berikutnya adalah mengembangkan dan menerapkan IPTEK ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan bangsa ya, kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi ya, sudah ada dituangkan dalam pembukaan sebagai tujuan negara. Yang berikut, yang F dalam mengembangkan dan menerapkan itu harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini misalnya apa ya, kondisi lingkungan, jangan sampai penerapan IPTEK itu justru merusak lingkungan. Seharusnya IPTEK itu justru membangun lingkungan ya, jangan merusak lingkungan. Dan kondisi kehidupan masyarakat. Jangan gara-gara IPTEK kondisi masyarakat kita jadi katakanlah terganggu, jadi lebih kacau umpamanya. Bukan seperti itu yang di penerapan IPTEK yang seharusnya. Yang terakhir bagian G-nya adalah mengembangkan dan menerapkan IPTEK tidak bebas nilai. Artinya, ini dia. Tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Dalam menerapkan dan mengembangkan IPTEK, harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama yang berkembang dalam masyarakat. Jangan sampai penerapan IPTEK itu justru melanggar nilai-nilai moral, melanggar nilai-nilai etika, dan melanggar nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Ya, sekarang kita ternyata sudah sampai slide uji kompetensi. Berarti untuk slide materi kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi. Walaupun kita lihat di sini soalnya ada 12, tapi ini bisa kita ganti, bukan kita ganti ya, kita buat menjadi 15, bisa menjadi 20, dan bentuk soalnya juga mungkin bisa berubah menjadi menjodohkan, bisa menjadi mengisi, bisa menjadi true false, bisa menjadi pilihan berganda. Itu nanti terserah guru masing-masing. Nah, slide terakhir atau slide penutup ya, kita sudah sampai pada slide terakhir. Demikianlah pertemuan kita ini, pelajaran kita PPKN ini. Kalau ada kata-kata yang salah, tidak ada salahnya saya minta maaf ya, mana tahu ada yang berlebihan, ada yang kekurangan kata-katanya, mungkin ada yang tersinggung ya. Saya mohon maaf, dan mari kita sama-sama mohon ampun kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu dalam kegiatan kita tadi kita sudah berbuat dosa, mungkin tidak disengaja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya anak-anak kami sekalian. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.